Makanya jualan ramalan itu nggak pernah ada habisnya dalam kekristenan. Saya akan mengupas tuntas tentang beberapa ciri ramalan yang seringkali dijual oleh pendeta-pendeta atau pengkhotbah besar di dalam kekristenan. Simak videonya dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Setiap jelang tahun baru pasti ramalan itu bermunculan. Dan itulah yang terjadi, realita yang pasti ada di mana-mana. Tapi sayangnya dan apesnya, sang peramal itu Mbayu terpaksa harus meralat, meminta maaf dan merevisi, mengklarifikasi semua ramalannya. Bahkan sampai-sampai ada pendeta besar yang turun gunung dan ikut menguliti, mencukur dan menghajar serta menelanjangi habis-habisan semua ramalan dari si Mbayu ini. Saya setuju. Tapi kalau kita mau jujur, kalau kekristenan mau buka-bukaan, bukankah ada pendeta juga, ada hamba Tuhan yang justru sering mengobral ramalan demi ramalan. Atau pakai bahasa kerennya itu bahasa profetik gitu ya, nubuatan. Kalau mau ditelusuri, tahun lalu saja ada banyak ramalan yang muncul terkait dengan pandemi dan kebanyakan nggak terbukti sama sekali. Jadi kalau mau fair, di dalam kekristenan, gereja atau pendeta atau hamba Tuhan yang pernah berkoar dengan segala ramalan itu seharusnya koreksi diri dan meminta maaf. Kita tahu kan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun dan orang Kristen sejatinya itu kan pemaaf. Tapi bukan berarti mengoreksi lalu membuat ramalan baru lagi. Wah, tambah kacau tuh. Nah, sayangnya yang terjadi realitanya nggak demikian. Karena ada pendeta yang nggak mau mengoreksi, nggak mau meminta maaf. Bahkan ada pendeta yang justru mendukung. Dan juga nakut-nakutin jemaat atau netizen yang mencoba mengkritisi. Biasa klasik ucapannya apa? Jangan coba-coba kritik hamba Tuhan yang diurapi. Karena apa? Apa yang diucapkan itu adalah dari Tuhan. Dari Tuhan, ternyata nggak terbukti. Nah, ramalan atau nubuatan yang ngawur dalam tanda petik dalam kekristenan itu, yang pertama adalah ramalan tentang kiamat atau akhir zaman. Oh, ini yang paling laris dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Lalu dikaitkan dengan pengangkatan. Katanya orang percaya masih hidup itu, begitu second coming, akan diangkat hidup-hidup ke surga. Ini yang paling rame dan jelas selalu ngehit, selalu ngetren, bukan? Dulu saya masih ingat ada yang pernah memprediksi kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan terjadi pada tanggal 28 Oktober. Lalu ada lagi yang mencoba merevisinya. Kedatangan Tuhan itu akan muncul di bulan September. Akan muncul lagi di tahun 2000, ya. Dan semuanya itu ternyata apa? Ah, kamu bohong, ya. Ternyata nggak terbukti. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu ramalan tentang bencana. Ada tuh hamba-hamba Tuhan yang suka memprediksi bencana. Dan bencananya itu skalanya skala yang big lagi, skala yang besar. Saya melihat bahwa di daerah Asia, ya, di dekat Australia akan terjadi bencana. Dia sebenarnya ngomong secara general aja. Dan ketika ada kejadian, nah tuh kan, lalu pengikutnya pun yang fanatik juga akan mengaminkan, oh benar, sudah diramalkan, sudah dinubuatkan gitu ya. Bahkan tahun yang lalu juga saya masih ingat ada pastor yang bernama Joseph Prince. Dia juga pernah mengklaim bahwa dia pernah memprediksi tentang munculnya pandemi corona. Jadi lagi-lagi ini yang terjadi ya. Nggak mau kalah. Kalau bisa memprediksi bencana itu, waduh, dianggapnya itu keren kali gitu ya. Lalu yang ketiga, ramalan tentang kesembuhan, termasuk ramalan tentang bakal berakhirnya pandemi corona. Nah, saya mau beri contoh, saya pernah melihat secara langsung di YouTube ya, secara live. Ada hamba Tuhan yang mengklaim dia adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia penyembuhan. Dia melihat seseorang artis yang nggak bisa jalan ya karena lumpuh, harus duduk di kursi roda, dan dia berdoa berkali-kali. Dia mengklaim bahwa sang artis itu pasti akan sembuh, pasti akan berjalan.
berbulan-bulan sudah berlalu dan bagaimana sang artis itu, saya pantau IG-nya masih tetap di kursi roda. Ternyata pendeta itu hanya mem-PHP, miris. Ya, banyak komentar di YouTube itu yang mengatakan, wah amin pasti terjadi, aminkan. Tapi ternyata nggak terjadi. Nah, ada pula pendeta yang pernah menghardik pandemi ini. Diam, tenanglah. Maksudnya tujuannya supaya apa? Pandemi ini segera berlalu. Nyatanya pandeminya malah semakin meningkat, bukan? Apalagi di Indonesia, apalagi di Jakarta. Jadi ternyata apa yang diucapkan itu nggak terbukti. Lalu ada lagi pendeta atau hamba Tuhan perempuan ya, di dalam sebuah video, dia mengutip ucapan nubuatan dari hamba Tuhan dari Amrik yang mengatakan bahwa pendeta dari Amerika ini dia sudah menemui Raja Corona ya di alam tertentu gitu, sudah ketemu, dan katanya nggak lama lagi Corona akan berakhir, Corona akan segera berlalu. Nyatanya pandemi bukannya berlalu, malah terus nambah kan. Jadi itu semua adalah kebohongan-kebohongan, klaim-klaim kepalsuan yang justru beredar dan banyak yang mengaminkan, dan ternyata lagi-lagi semuanya apa? Bohong. Oke, next. Ramalan berikutnya yaitu ini yang paling laris dan juga banyak diminati, yaitu yang keempat, ramalan tentang tahun kelimpahan. Wow, prosperity ya, kemakmuran, tahun kemakmuran, tahun penuaian. Pokoknya dijamin ekonomi akan jos, akan maknyus. Semuanya akan berlimpah ruah gitu ya. Semuanya akan sampai meluber kemana-mana. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Realitanya jemaat atau justru kondisi negara ini banyak yang mengalami krisis ekonomi. Banyak yang kesulitan dalam usaha, dalam bisnis. Pokoknya ini tahun kelimpahan kok. Ini tahun kemakmuran, tahun penuaian. Ya, kalau nggak mengalami kelimpahan ya berarti ada yang something wrong di dalam kamu. Jelas ini adalah apa? Ngaco. Lalu next, yang kelima. Nah, ada juga ramalan yang terkait dengan politik, ya, terkait dengan pilkada, pilpres, sampai pilkades. Bisa jadi, ya. Jadi sudah kejadian bukan beberapa tahun yang lalu, ketika terjadi pilpres, bahkan pilkada di Jakarta, ada hamba Tuhan yang sampai berkoar, ya, bahwa pasti si Pak Kumis akan terpilih, gitu ya. Sudah didoakan, ya, bahkan mereka sudah ramai-ramai berfoto bareng gitu ya, mendoakan bareng. Ternyata si Kumis itu rontok gitu ya, alias nggak terpilih. Apa nggak malu gitu ya? Tapi ya diulang lagi di pilpres. Nah, hal seperti ini kan konyol gitu ya, mempermalukan kekristenan, mempermalukan Tuhan. Sayang banget gitu ya. Tapi ya itulah, demi kepentingan politik, demi kepentingan tertentu, maka mereka menjadi penyokong bagi tokoh yang didukungnya, sembari mengklaim dengan nubuatan, dengan ramalan yang lagi-lagi gatot alias gagal total. Makanya kekristenan itu harus berani buka-bukaan. Beranikah hamba Tuhan yang mengkritik Mbak Ayu, ikut mengkritik hamba Tuhan yang juga mengobral ramalan yang ternyata nggak pernah terbukti, dan menegur pendeta-pendeta yang masih mengobral ramalannya kesana kesini. Berani? Oke, kita tunggu gitu ya. Ya, sekian dulu sharing dari saya. Saya nggak mau berpanjang ria, nanti takut terjebak ngeramal lagi gitu ya. Saya nggak mau untuk ikut mengobral ramalan seperti yang sudah-sudah gitu ya. Oke, thank you. Dan bagaimana tanggapan Anda tentang terkait dengan ramalan-ramalan dalam kekristenan, dan beranikah Anda mendukung kalau pendeta juga berani untuk menegur hamba Tuhan yang juga masih mengobrol ramalan? Berikan komen dalam kolom komentar di sini ya. Demikian, jangan lupa untuk like dan subscribe video dan channel ini. Salam Inspironi.